Ya, pada video ini kita akan bahas mengenai gelombang elektromagnetik. Ya, gelombang elektromagnetik. Sebelumnya kita harus tahu apakah itu gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat ya. Ini di SD sudah pernah dapat ya. Nah, apakah perambatannya perlu medium atau zat perantara? Jawabannya tidak harus. Ada yang perlu, ya, ada yang perlu, itu namanya gelombang mekanik. Nah, yang kita pelajari ini adalah yang tidak memerlukan medium, yaitu gelombang elektromagnetik. Nah, jadi seperti ini penggambarannya ya. Langsung lewat aja. Apakah gelombang elektromagnetik itu? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walaupun tidak ada medium. Nah, contoh sehari-hari ya, ini handphone ya, ini masih udah kuno, televisi, ada radio. Prosesnya bisa melaluinya antena, yang kita pakai antena. Jadi ada pemancarnya. Kemudian melalui antena nanti ada gelombang radio yang merambat hingga sampailah pada penerima. Nah, antena di sini fungsinya sebagai radiator gelombang radio. Itu yang pemancar dan penerima gelombang radio. Nah, antena punya sifat reciprocity. Ya, apa itu nanti bisa kalian cari. Kemudian ini adalah contoh-contoh lain ya. Gelombang radio dapat melalui beberapa lintasan yang berbeda. Ya, ini yang dicontohkan gelombang radio. Nah, ini bisa kita skip aja. Seperti ini prosesnya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut mengenai gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik, gelombang yang punya sifat listrik dan magnet bersama-sama. Di sini nanti yang dibicarakan adalah mengenai medan listrik dan medan magnet. Medan listrik, nah, listrik ini nanti selanjutnya disebut medan listrik, yaitu E ya, nanti medan listrik. Kemudian ada lagi magnet. Nah, magnet nanti selanjutnya kalau dirumuskan sebagai medan magnet. B. Di sini satuannya Newton per meter. Di sini ingat B kemarin apa? Satuannya Tesla. Di sini yang dicontohkan adalah gelombang radio. Nah, nanti ada beberapa lagi contoh gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang dikarakterisasikan oleh frekuensi dan panjang gelombang. Ini ya, ingat ya bahwa cepat rambat gelombang itu adalah hasil perkalian antara frekuensi F ini dan panjang gelombang. Di sini ada contoh soal, sebuah pemancar radio AM FM masing-masing bekerja pada ini frekuensi 600 kHz dan 90 MHz. Bekerja pada panjang gelombang berapakah kedua pemancar tersebut? Jadi yang ditanyakan lambdanya ya. Nah, masing-masing punya frekuensi yang sudah diketahui. Dan ini 3 kali 10 pangkat 8, ini adalah cepat rambat cahaya di udara. Ini kalian harus tahu ya, ini besarnya ini. Nah, seringkali di soal tuh nggak diketahui. Ya, kalian harus tahu bahwa cepat rambat cahaya di udara itu adalah 3 kali 10 pangkat 8. Nah, kemudian bagaimanakah gelombang elektromagnetik itu bisa terjadi? Gelombang elektromagnetik kok bisa toh? Siapa yang nemuin? Pertama-tama itu ditemukan berdasarkan hipotesisnya Maxwell. Ada tiga yang mendasari ya, yaitu dari percobaannya Ørsted. Ørsted ini membuktikan arus listrik dalam konduktor menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Ada percobaan Faraday. Faraday itu percobaan yang menghasilkan GGL induksi. Dan ada percobaan Faraday yang lain, yaitu yang menunjukkan perubahan fluks magnet.
sehingga menghasilkan arus induksi. Ya, jadi ini yang mendasari fakta relasi yang menyebabkan si Maxwell tadi membuat hipotesis mengenai gelombang elektromagnetik. Nah, didasarkan pada penemuan Faraday, yaitu perubahan fluks magnetik dapat menimbulkan medan listrik dan arus pergeseran yang dihipotesiskan Maxwell sebelumnya, maka Maxwell mengajukan hipotesa baru, yaitu jika perubahan fluks magnet dapat menimbulkan medan, maka perubahan fluks magnet listrik juga dapat menimbulkan medan magnet. Nah, ini hipotesanya ya, berdasarkan percobaan seperti ini. Sketsa gelombang elektromagnetik. Nah, kurang lebih kalau gelombang elektromagnetik digambarkan itu seperti ini. Ada apa? Ada medan magnet dan ada medan listrik. Ya, yang saling di sini digambarkan saling tegak lurus ya. Nah, ini adalah panjang gelombangnya, yaitu jarak antara puncak dan puncak. Nah, seperti ini kurang lebih penggambarannya dari gelombang elektromagnet. Sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat gelombang elektromagnetik itu sendiri. Gelombang elektromagnetik 1. Dapat merambat dalam ruang tanpa medium. 2. Merupakan gelombang transversal. 3. Tidak punya muatan listrik, sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik. 4. Dapat mengalami 1. Pemantulan, pembiasan, perpaduan atau interferensi, pelenturan atau difraksi, dan pengutupan atau polarisasi. 5. Perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan, sehingga medan listrik dan medan magnet sefase dan berbanding lurus. Nah, sekarang ada apa aja gelombang elektromagnetik itu? Yang termasuk gelombang elektromagnet ya, ini disebutkan dari frekuensi paling kecil, gelombang radio. Ini frekuensi yang paling kecil. Kemudian gelombang mikro. Nah, ingat-ingat ya, dari paling ringan ke frekuensi paling kecil atau dari panjang gelombang yang paling besar. Ya, karena frekuensi itu dan panjang gelombang itu berlawanan ya, frekuensi dan versus panjang gelombang ya. Kalau ini makin besar, berarti panjang gelombangnya malah semakin kecil atau pendek. Jadi kalau diurutkan dari panjang gelombang paling besar atau frekuensi paling kecil, yaitu gelombang radio, gelombang mikro, contohnya microwave itu ya, gelombang infrared, tahu contohnya gelombang infrared, yang buat pijet itu bisa, terus remote TV bisa. Nah, terus ini kemudian habis infrared cahaya tampak. Cahaya tampak itu kalau cahaya matahari itu loh ya. Nah, kemudian gelombang UV, ultraviolet, sinar X, dan yang frekuensi paling besar yaitu sinar gamma. Nah, di sini digambarkan spektrum gelombang elektromagnetik kurang lebih seperti ini ya. Ini urut dari yang frekuensi, ini frekuensinya berdasar frekuensi, yang bawah ini berdasarkan panjang gelombang. Berkebalikan toh, kalau frekuensinya makin kecil, panjang gelombangnya makin besar. Ya, ini tadi urutannya sudah sekaligus dihafal. Gelombang radio, microwave, infrared, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Ya. Nah, di sini apa yang menjadi rumus untuk perhitungan di gelombang elektromagnet? Nah, yang harus kita pelajari di medan gelombang elektromagnetik itu, 1, kita harus tahu bahwa tadi C cepat rambat cahaya. Nah, cepat rambat cahaya itu bisa dirumuskan sebagai berikut. Kan tadi hubungannya sama energi medan listrik dan medan magnet ya. Ingat tadi E-nya apa? Medan
listrik, terus B-nya medan magnet. Nah, jadi rumus pertama yaitu ini ya. C sama dengan E per B. Kemudian C, cepat lambat cahaya ini tadi, bisa dirumuskan juga dengan 1 per akar dari mu 0 kalikan E 0. Mu 0 kalikan E 0. Apa itu mu 0? Mu 0 itu angka ya, ini tetap 4pi kali 10 pangkat min 7. Kalau E 0 itu permeabilitas di ruang hampa, besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Untuk satuannya ini. Nah, ini kalau dibuat perkalian nih ketemunya gini ya. 12,56 kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, seperti ini. Tapi biasanya kalau C-nya nggak diketahui, C itu langsung besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ingat-ingat ini ya. Ya, kemudian rumus selanjutnya. Nah, selanjutnya yang harus kita ketahui yaitu tentang kita belajar tentang rapat. Sebelumnya kita mau belajar intensitasnya dulu. Intensitas gelombang elektromagnetik disimbolkan dengan S. S itu adalah E tadi ingat ya, medan listrik kalikan B per mu 0. Nah, ini rumus umum untuk S. Sedangkan kalau intensitas rata-rata GEM itu rumusnya, nah ini ya, rata-rata EM kali BM per 2 mu 0. Apa itu EM? Apa itu BM? EM itu tadi medan listrik kan? Nah, ini medan listrik maksimum atau amplitudonya. Amplitudo medan listrik. Dan BM itu adalah amplitudo medan magnet. Seperti ini ya, ini yang harus tahu nih. Ini S-nya, ini intensitas rata-ratanya. Ya. Nah, dari rumus yang simpel ini kita masih bisa kembangkan lagi, di mana besarnya ini, ini bisa dikembangkan. Kalau yang diketahui cuma EM, berarti EM kuadrat per 2 mu 0 kalikan C. Kalau yang diketahui cuma BM, nah berarti rumusnya menjadi seperti ini. Nah, ini ya, perlu kalian tahu. Satu lagi rumus yang perlu kalian tahu yaitu rapat energi. Mengenai rapat energi, biasanya simbolnya UE, rapat energi itu setengah kalikan E0 kalikan E kuadrat. Atau bisa juga menggunakan medan magnet B kuadrat per pakai, kita ingat-ingat satu ini aja ya. Nanti kita hubungkan sendiri. Kalau misalnya diketahuinya adalah bukan E, kalau yang diketahui adalah medan magnet. Nah, nanti kita kaitkan dengan rumus C yang atas tadi. Ya, seperti ini. Hanya ini rumus-rumus